Baik, Ustadz Ibawi, bisa kita mulai. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulah ba'd. Akhwat sekalian, salihin salihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh berkah ini insyaallah. Dalam kita mengkaji kitab yang lumayan atau cukup fenomenal dalam sejarah fikih kita, yaitu Matan Abi Syuja'. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan bahas tentang Bai'us Salam, begitu Ustaz? Betul Ustaz ya? Ya. Apa itu Bai'us Salam? Kalau penerapan di era kontemporer seperti apa? Permasalahannya seperti apa? Agar kita tidak terjatuh dalam hal-hal yang dilarang seperti apa? Insyaallah nanti mudah-mudahan akan dibahas oleh Ustaz Ilham. Dan untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Huna untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran Ustadz Ibawi. Ikhwani fillah, akramakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa kana minal halikin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 15 November 2020 Masehi. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua via online dalam rangka untuk mengkaji sedikit dari ajaran agama kita, tentu dalam rangka untuk menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah, alhamdulillah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah, kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia petunjuk yang menjadi pedoman bagi kita di dalam melaksanakan dan dalam meniti kehidupan kita di dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan itu berada di atas rel yang benar, berada di atas rel kebaikan, baik itu di dunia, apatah lagi tentu saja di akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Ikhwani fillah, pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah ta'ala akan membahas salah satu kontrak yang ada di dalam agama kita, yang agama kita memberikan pedoman, memberikan aturan, memberikan rambu-rambu yang tentunya kita melaksanakan transaksi, kegiatan jual beli dan seterusnya. Kita usahakan agar supaya berada di dalam kerangka rambu-rambu tersebut sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kezaliman, baik itu zalim kepada diri kita sendiri maupun zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu bentuk jual beli sebenarnya yang kemudian insya Allah dengan waktu yang ada kita juga akan mengambil bagian-bagian yang lain yang tentunya
kita hanya akan membahas bagian-bagian yang sangat mendasar saja, karena ini akan menjadi fondasi bagi kita dan titik tolak bagi kita untuk kajian-kajian berikutnya, dan paling tidak menjadi referensi awal bagi kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha, bisnis, maupun kegiatan jual beli secara umum dalam kebutuhan dan kegiatan kita sehari-hari, sehingga menjadi acuan dasar bagi kita agar supaya kita bisa melaksanakan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah, izinkan saya untuk share screen sebagaimana biasa, dan pada kajian ini juga kita akan bertitik tolak dari kerangka kajian yang disusun oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, yang secara sangat jenius dan sistematis menyusun dan mengkodifikasi pedoman syariat ini secara teratur, rapi, dan mudah untuk kita kaji dan untuk kita pahami. Baik, ikhwani fillah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel yang bisa disaksikan di screen, pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala sudah masuk ke bagian yang ketiga kalau dilihat di sana dari bab jual beli dan muamalat lainnya, yaitu jual beli salam. Jadi pada jual beli salam ini ada dua pembahasan yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Jual beli salam ini sendiri secara sederhana bisa saya bahasakan sebagai harta atau harga di depan dengan barang yang menyusul di belakang. Ya, jadi jual beli salam ini berbeda dengan jual beli sederhana, yang mana kalau jual beli sederhana barang dan harga itu langsung dipertukarkan pada waktu yang sama. Sementara jual beli salam ini harga dibayar duluan untuk kemudian barang menyusul sesuai dengan waktu yang disepakati. Biasanya jual beli salam ini dilakukan oleh pembeli dan penjual untuk kepentingan mereka juga. Pembeli akan membayar lebih dini dari waktu yang biasanya atau sebelum musimnya tiba, dalam rangka untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Ya, jadi tentunya kalau saya misalnya membayar utamanya dahulu ya ketika kehidupan ekonomi dan apalagi hasil-hasil bumi sangat tergantung kepada musim dengan keterbatasan alat transportasi dan komunikasi juga tentunya, sehingga dahulu hampir semua tentunya buah-buahan ini sangat tergantung kepada musim-musim tertentu, apalagi karena kegiatan ekspor dan impor tentunya tidak secanggih seperti yang ada hari ini, sehingga buah-buahan tertentu hanya akan bisa kita dapatkan pada waktu-waktu tertentu atau pada musimnya yang terbatas itu. Nah, saya sebagai pembeli bisa memesan barang tertentu, ya tentu tidak mesti buah-buahan, hal-hal lain juga, dengan harapan bahwa saya bisa mendapatkan harga yang lebih baik, ya di bawah harga pasar ketika waktu yang biasanya barang itu ada tiba. Itu di satu sisi. Sementara di sisi yang lain, penjual tentunya membutuhkan modal untuk mendapatkan barang atau untuk bisa menyiapkan barang yang ingin dia jual. Ya, sehingga kita lihat bahwa sebenarnya dalam jual beli salam ini kedua belah pihak itu saling menguntungkan. Ya, dari sisi pembeli dia akan mendapatkan harga yang lebih ringan, lebih rendah,
dari harga pasar biasanya. Kemudian dari sisi penjual, dia akan punya modal awal yang sangat dia perlukan tentu saja dalam rangka untuk mengembangkan usahanya. Kita lihat juga di sini semangat kerjasama dan semangat saling membantu sebenarnya yang terdapat di dalam jual beli salam ini, yang kemudian diatur dan dikelola oleh syariat kita sehingga bisa optimal kebaikan bagi semuanya. Ikhwani fillah, saya akan bacakan di sini dalil-dalil yang secara khusus dijelaskan oleh ulama kita sebagai landasan yang menjadi dasar terhadap jual beli salam ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan ayatul dain, ya, atau ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, ayat tentang utang piutang. Saya akan bacakan bagian yang tentunya terkait dengan bahasan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Ayat ini terjemahannya mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, ya, tidak secara tunai artinya tidak cash pada saat itu, di mana harga dibayar, barang diambil. Tapi ada unsur utang di dalamnya, di mana saya mungkin membayar lunas, sementara barangnya akan menyusul pada waktunya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Terjemahannya mengatakan, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu meimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Ya, dan seterusnya. Ya, ini ayat yang sangat panjang, ya, dan merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Jadi intinya, ikhwani fillah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran memberikan kepada kita orang-orang beriman pedoman bahwa di dalam muamalah yang mana di dalamnya terdapat utang, maka kita diperintahkan untuk mencatatnya. Tentu pesan implisit yang ada di dalam ayat itu yaitu adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, adanya kebolehan di dalam ayat ini untuk kita melakukan transaksi yang di dalamnya mengandung utang piutang. Nah, tentu termasuk di dalamnya dalam hal ini adalah jual beli salam ini, di mana ketika pembeli membayar harga barang, maka tentu pada saat itu telah terjadi piutang dari pihak pembeli dan harga itu menjadi utang bagi penjual dalam hal ini. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan ayat ini dan mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah jual beli salam. Ya, jadi ini juga menjadi penegas bagi kita tentang petunjuk ayat ini tentang jual beli salam, karena adanya tafsir dari Habrul Ummah, salah seorang ulama tafsir di kalangan sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dalam keterangannya memang menyampaikan bahwa
maksud dari ayat ini adalah jual beli salam. Juga dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga, di mana beliau bercerita tentang kondisi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna bit-tamr as-sanatayn wa thalath. Faqal man aslafa fi syai' falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara penduduk Madinah ini yang notabene mereka adalah pekerjaan utama masyarakat pada saat itu adalah berkebun kurma. Wahum yuslifuna bitamar as-sanatain wa thalath. Sementara orang-orang di Madinah biasa menjual kurma untuk 2 sampai 3 tahun. Ya, jadi penduduk Madinah ini biasa memperjualbelikan kurma untuk 2 tahun yang akan datang, bahkan sampai 3 tahun yang akan datang. Ya, jadi si A misalnya punya modal karena dia ingin mendapatkan harga yang lebih baik, ingin menghemat modalnya, maka dia membayar di depan. Dia meminta kepada seseorang agar supaya dia bisa mendapatkan kurma 2 hingga 3 tahun ke depan dengan harga yang sudah dibayar di depan. Maka penjual ini dalam hal ini akan mengambil harga itu secara tunai untuk kemudian menyerahkan atau membawakan kurma sesuai dengan pesanan 2 tahun ke depan hingga 3 tahun ke depan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, melihat praktek dari masyarakat kota Madinah ini mengatakan, man aslafa fi syai', maka barang siapa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melakukan jual beli salam atau jual beli salaf, ini bahasa yang digunakan untuk jual beli ini, pada barang tertentu, maka hendaknya dia melakukannya fi kailin ma'lum, pada takaran yang jelas, waznin ma'lum, atau pada timbangan yang jelas, ila ajalin ma'lum, hingga tenggat waktu atau jatuh tempo yang juga jelas. Ya, jadi Rasulullah SAW begini syariat kita, di mana praktek yang ada di dalam masyarakat itu, kalau praktek itu, apalagi tentu saja dan umumnya bahwa praktek yang ada di masyarakat itu tentu berkembang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan kompleksitas masyarakat itu sendiri. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh syariat adalah melakukan modifikasi dengan menghilangkan unsur-unsur yang merusak dari praktek tersebut dan merestui serta memberikan legitimasi terhadap aspek-aspek positif dan kebaikan di dalam praktek itu, bahkan mungkin menambahkan atau meningkatkan aspek-aspek kebaikan yang ada di dalam praktek tersebut. Ya, makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan ini alhamdulillah pada umumnya tentu ada di dalam masyarakat, sehingga peran Rasulullah SAW adalah melakukan revisi dan perbaikan terhadap praktek-praktek yang ada itu. Jadi Nabi SAW melihat penduduk Madinah dengan praktek yang mereka lakukan ini, tidak melarang mereka, tidak juga merekonstruksi atau melakukan perubahan yang radikal terhadap praktek yang ada itu, tapi karena melihat bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar, memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, di dalamnya ada unsur keadilan dan seterusnya, maka Nabi SAW kemudian hanya memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang Madinah pada saat itu, dengan mengatakan bahwa
Barang siapa yang melakukan jual beli salam atau salaf ini, ya jual beli salam ini disebut salam karena dia diserahkan modalnya di awal, ini salam. Sementara disebut juga dengan salaf karena di dalamnya ada unsur utang, di mana dalam hal ini tentunya penjual dalam status berutang karena dia sudah mengambil harga dan modal tadi di awal dan akan menjadi beban di atas pundaknya hingga dia membayarkan barang yang dipesan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang melakukan praktek jual beli salam atau salaf ini, maka hendaknya dia melakukan itu dengan kadar yang jelas, dengan timbangan yang jelas, dan dengan jatuh tempo atau batas waktu yang jelas bagi kedua belah pihak. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah, berangkat dari hadis ini, kemudian ulama kita membreakdown dan menganalisis bagaimana jual beli salam itu terjadi untuk kemudian mengurai pedoman dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan realitas yang ada di pasar. Ya tentu saja apa yang akan dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Syuja di dalam kitab beliau ini sangat sesuai dengan apa yang ada di zaman beliau, yang tentu saja pada kajian kita juga ini saya akan dalam pembahasan saya hanya akan membatasi pada bagian-bagian yang dijelaskan oleh Abu Syuja. Adapun hal-hal yang merupakan pengembangan atau aktualisasi dari konsep-konsep ini terhadap mungkin praktek yang ada hari ini atau kondisi kita pada hari ini tentunya bisa kita kembangkan dalam dialog atau tanya jawab atau komentar yang bisa ditampilkan di grup nantinya. Jadi beliau mengatakan bahwa berangkat dari pedoman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka tentang jual beli salam ini bisa dilihat adanya beberapa syarat ya terhadap jual beli tersebut. Beliau mengatakan bahwa syarat pertama jelas spesifikasi terhadap jual beli. Ini tentunya berlaku baik kepada harga maupun juga kepada barang itu sendiri. Jadi jelas misalnya bahwa misalnya kalau orang-orang Madinah tadi misalnya membeli kurma, ya tentu karena kurma ini dahulu bagi masyarakat Jazirah adalah makanan pokok, maka tentu ada banyak jenis-jenis kurma dan mereka tentu juga mengembangkan kurma itu sesuai dengan teknologi yang ada pada saat itu, dan karena ditanam dan dibudidayakan secara ekstensif juga tentu ada banyak jenis-jenis kategori-kategori yang ada di dalam kurma itu. Ya samalah seperti kalau kita di tanah air kita ini di mana mayoritas masyarakat kita mengkonsumsi nasi, beras dalam hal ini, maka kita tahu bahwa beras ini ada banyak sekali jenisnya. Maka dalam jual beli salam ini harus dijelaskan sejak awal spesifikasinya apa. Jadi misalnya dia adalah makanan pokok berupa beras dan apa jenis berasnya. Ya. Tentu kalau kita ingin membuat detail yang sangat jauh, spesifikasi ini tentu mungkin tidak ada ujungnya ya karena sangat luas ya, apalagi kalau kita masuk ke spesifikasi yang sangat teknis. Tapi yang dimaksud di sini tentu saja adalah spesifikasi yang umum, utamanya di pasar dan menjadi kebiasaan di dalam transaksi jual beli dan merupakan aspek-aspek yang memang berpengaruh baik terhadap harga maupun terhadap permintaan pasar. Ya, jadi terhadap barang-barang tertentu tentunya ada kriteria-kriteria yang berlaku yang mana itu berpengaruh terhadap harga sehingga berpotensi untuk menimbulkan sengketa apabila tidak ada kejelasan dalam aspek-aspek tersebut. Jadi kalau misalnya beras ya tentu saja sangat berbeda antara beras
yang satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin asal dari beras itu pun menentukan harga dari beras itu misalnya. Ya. Warna ya tentu pada di pasar market tertentu ya kadang-kadang warna dari barang tertentu itu juga berpengaruh terhadap harga, karena ada warna-warna tertentu misalnya yang pada waktu tertentu sangat tinggi demand-nya, sementara ada pada waktu tertentu atau di tempat lain tidak sama. Ya ini sama seperti misalnya kendaraan di mana kalau seperti di Jakarta ini cenderung orang mencari misalnya kendaraan yang berwarna hitam, ya sementara kalau di Jazirah Arab sana biasanya masyarakat lebih suka warna kendaraan yang berwarna putih. Ya ini tentu menunjukkan bahwa di tempat yang berbeda-beda ada kecenderungan yang juga berbeda. Ya samalah juga seperti pakaian, di mana mungkin di kita di daerah tropis kita mungkin memilih pakaian yang cenderung dingin, ya sementara tentunya masyarakat yang hidup di daerah yang dingin tentu akan berusaha menyesuaikan kebutuhan mereka untuk mencari pakaian yang bisa melindungi dan menghangatkan tubuh. Kemudian yang beliau sebutkan di sini, Al-Qadhi Abu Syuja' rahmatullahi alaihi adalah jelas jenisnya. Ya ini tentu kategori yang lebih tinggi ya. Jadi ada kategori, kemudian ada jenis, dan seterusnya. Jadi tentu misalnya kategorinya adalah makanan pokok, kemudian jenisnya adalah beras misalnya. Kategorinya adalah furniture, kemudian jenisnya misalnya adalah katakanlah kursi atau meja dan seterusnya. Kursi pun bisa di breakdown lagi apakah dari bahan aluminium atau bahan kayu dan seterusnya. Kayu pun bisa di breakdown lagi kayu jenis apa dan seterusnya. Kemudian beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini tidak pernah tersentuh api. Jadi ini saya tentu berusaha untuk menerjemah sesuai dengan bahasa yang paling dekat dari kitab Matan Abi Syuja' itu, karena itu yang menjadi kerangka dalam kajian kita. Yang kalau saya lihat penjelasannya adalah sebenarnya ulama menghindari jual beli salam ini pada barang-barang yang memang butuh untuk dibakar. Karena apalagi seperti misalnya makanan, terutama karena dahulu tingkat pembakaran terhadap makanan itu sulit untuk diukur. Ya, jadi dahulu tentunya karena teknologi yang belum berkembang seperti sekarang, berapa tingkat panas pembakaran terhadap roti misalnya atau daging misalnya dan seterusnya, itu sulit untuk ditetapkan dan atau disepakati dan atau dipenuhi oleh pihak penjual. Ya tentunya hal ini relatif berbeda di zaman kita di mana alat-alat pembakaran makanan yang kita punya memang bisa dikendalikan dengan suhu yang dikontrol secara mekanik. Ya, tapi intinya tentu bahwa dahulu ulama kita menyebutkan ini dalam rangka untuk menjaga hak masing-masing pihak dan dalam rangka mencegah adanya sengketa yang mungkin terjadi antara pembeli dan penjual karena menyebutkan kriteria yang tidak bisa dipenuhi baik oleh penjual dan tidak lazim sesuai dengan teknologi yang ada pada saat itu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat beliau sebutkan adalah bahwa barang itu bukan barang yang ditunjuk atau ditetapkan secara langsung. Jadi contoh yang paling mudah di sini misalnya adalah properti berupa tanah atau rumah atau pohon misalnya, ya atau
kebun, sawah, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena properti-properti yang kita sebutkan ini adalah properti-properti yang sangat spesifik sifatnya dan tidak ada alternatif lain. Ya, sementara jual beli salam ini sebenarnya adalah jual beli terhadap barang yang tidak ada pada saat itu dan pihak penjual bisa mendapatkan barang itu dari banyak sumber sehingga ada jaminan dalam tanda petik bahwa barang itu bisa diserah terimakan sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan pada waktu yang disepakati. Ya, jadi jual beli salam ini tidak berlaku kepada rumah misalnya. Ya, tidak berlaku kepada tanah misalnya dan seterusnya. Ya, kalau tanah atau rumah dan seterusnya ingin diperjualbelikan ya maka tentu dibeli secara cash atau sekalian dibeli secara kredit dan tidak termasuk dalam pembahasan jual beli salam ini. Karena yang dimaksud dalam jual beli salam ini adalah memesan barang dengan kriteria-kriteria tertentu atau hanya dengan kriteria-kriteria tertentu di mana pihak pembeli akan berusaha untuk mendapatkan barang itu sesuai dengan kelaziman yang ada pada waktu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Kemudian disebutkan di sini bukan barang yang sumbernya ditunjuk atau ditetapkan secara langsung. Ya, jadi saya minta maaf di sini ada kesalahan dalam penulisan. Biar saya hapus langsung. Ya. Tentunya saya berusaha agar supaya bahasanya selain mengakomodir matan Abi Syuja, juga mengakomodir kelaziman bahasa yang kita punya, kelaziman bahasa Indonesia sehingga lebih mudah dan lebih familiar untuk kita pahami sesuai dengan struktur bahasa kita. Jadi bukan barang yang sumbernya ditunjuk atau ditetapkan secara langsung. Jadi dia tidak mengatakan misalnya bahwa saya ingin beras yang hanya datang dari atau beras yang dijual oleh Pak B misalnya. Atau saya ingin beras yang dijual yang hanya diambil dari kebun Pak C misalnya. Atau saya ingin membeli HP yang hanya diambil dari toko D misalnya. Ya, jadi tidak spesifik seperti itu. Kenapa? Karena adanya pembatasan seperti itu justru beresiko bahwa barang itu mungkin tidak bisa didatangkan sesuai dengan kriteria dan atau yang disepakati. Jadi dalam hal ini sumbernya itu bebas, yang mana dalam hal ini penjual itu diberikan kebebasan dan kelonggaran untuk mendapatkan barang itu dari sumber-sumber yang terpercaya dan baik, dan yang penting sesuai dengan kriteria barang yang dipesan di awal. Baik, saya pindah ke bahasan selanjutnya yaitu syarat pada barang. Ya, jadi ini saya ikuti pembahasan uraian dan sistematika yang ada pada matan Abi Syuja. Yang pertama bahwa barang yang diperjualbelikan secara salam ini spesifikasinya jelas setelah menyebut kategori dan jenis barang. Jadi kategorinya tadi misalnya katakanlah barang elektronik, kemudian yang dimaksud itu adalah HP, kemudian adalah apa misalnya, kemudian keluaran tahun berapa atau seri keberapa misalnya dan seterusnya. Ya. Ini tentu dengan tujuan agar supaya jual beli itu bisa berlangsung secara jelas antara kedua belah pihak. Kemudian beliau menyebutkan di sini jelas kuantitinya. Apakah kalau misalnya beras 1 kilo atau 2 kilo, 10 kilo, 1 kuintal, 1 ton, dan seterusnya.
Kemudian berikutnya jelas waktu serah terimanya. Ya, jadi disepakati secara sangat spesifik bahwa saya misalnya ingin agar supaya barang itu bisa saya terima katakanlah pada pekan keempat dari bulan Januari tahun 2021 misalnya. Atau ingin lebih sempit lagi, saya ingin mendapatkan barang itu pada tanggal 15, 3 bulan yang akan datang. Desember, Januari, Februari. Dan seterusnya. Ya, atau ingin dipersempit lagi bahwa misalnya saya ingin dapatkan itu pada hari H, pada jam sekian misalnya. Jadi intinya adalah bahwa ada waktu serah terima yang disepakati dan jelas, yang tentunya cukup lazim menjadi kesepakatan dalam kontrak jual beli seperti itu. Kemudian beliau sebutkan di sini adalah barang itu secara lazim tersedia sesuai waktunya. Ya, jadi dahulu tentunya ada musim-musim, utamanya pada buah-buahan, ada musim-musim tertentu. Apalagi kalau seperti di Saudi ya, di mana ada musim panas, musim dingin yang tentunya berlangsung sepanjang tahun, yang kemudian masing-masing buah-buahan ini akan terikat kepada musim-musim tersebut. Sehingga saya bisa memesan misalnya bahwa saya ingin kurma ini di bulan sekian dan seterusnya. Ya. Jadi ini dijelaskan oleh ulama kita, terutama dahulu ketika atau untuk buah-buahan yang mungkin membutuhkan kuantiti yang besar dan secara lazim tidak atau sulit didapatkan kecuali ketika musimnya telah tiba. Kemudian berikutnya jelas lokasi tempat serah terimanya. Ya, jadi ini harus dijelaskan di awal ya, karena apalagi kadang-kadang dalam pengantaran barang ini membutuhkan biaya tambahan. Ya, jadi misalnya pengantaran barang-barang tertentu, apalagi kalau dia misalnya size-nya besar atau berat, ya tentu saja ini membutuhkan cost tambahan, ya, karena tidak bisa diantar begitu saja oleh misalnya si penjual, tapi mungkin membutuhkan katakanlah angkutan atau alat transportasi tertentu. Ya, ini tentu akan menimbulkan konsekuensi tambahan sehingga harus disepakati sejak awal di mana barang itu akan diserah terimakan. Kemudian jelas harganya, ya, ini tentu sangat aksiomatis sifatnya bahwa barang itu jelas harganya di muka sehingga tidak ada abu-abu dalam transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Kemudian berikutnya bahwa harga dibayar di depan secara lunas. Ya, jadi kapan jual beli salam itu terjadi? Jual beli salam itu terjadi ketika harga itu sudah ditunaikan secara lunas. Ya, jadi kalau misalnya saya baru membayar setengah misalnya atau berapapun dari harga yang disepakati, maka sebenarnya pada waktu itu belum ada kontrak jual beli salam yang terjadi. Jual beli salam nanti menjadi tetap ketika harga yang merupakan harga barang itu sudah saya serahkan secara penuh kepada pihak penjual. Lebih jelasnya kita bisa lihat pada poin berikutnya, yaitu bahwa pembeli dalam hal ini terikat dengan transaksi. Ya, jadi saya misalnya sebagai pembeli, kalau saya dan jual beli itu sudah disepakati, maka saya tidak berhak untuk membatalkan jual beli tersebut. Ya, kenapa? Karena uang itu sudah menjadi milik sepenuhnya bagi si penjual, yang boleh jadi modal tersebut sudah dia putar atau dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, sehingga dalam hal ini saya sebagai pembeli
itu tidak boleh membatalkan jual beli tersebut secara sepihak yang tentunya akan menimbulkan kerugian, apalagi materi, terhadap pihak penjual dalam hal ini. Ya, jadi kita lihat di sini, ikhwani fillah, bahwa pedoman syariat kita ini benar-benar berusaha untuk menjaga hak dan kewajiban dan berusaha untuk mengelola sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak ini terjaga kepentingannya dan tidak merugikan pihak yang lain, bahkan lebih dari itu menghindari adanya atau timbulnya sengketa atau kesalahpahaman antara pihak pembeli dan penjual. Baik ikhwani fillah, kita pindah ke bagian yang lain, yaitu gadai. Ya, alhamdulillah sangat sederhana. Gadai ini adalah jaminan atau bukti terhadap utang. Jadi saya misalnya berutang kepada seseorang, maka saya memberikan jaminan atau gadai yang merupakan bukti bahwa benar-benar saya punya utang, dan juga sebenarnya jaminan atau gadai itu menjadi pegangan bagi kreditor atau pihak pemberi piutang bahwa kalau sewaktu-waktu misalnya saya tidak mampu untuk melunasi utang saya, maka barang jaminan itulah yang akan dijual tentunya sesuai dengan harga pasar yang menjadi alat bayar terhadap utang saya. Ya, inilah rahan. Dan inilah yang kita sebut dengan gadai. Kita lihat di sini prinsip-prinsip pokok yang terkait dengan gadai ini. Yang pertama bahwa ya tentu sebelumnya saya ingin kita lihat dulu ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan rahan dan gadai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Yang artinya berbunyi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, artinya ada utang, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ya, jadi ayat ini memberikan pedoman dan petunjuk kepada kita, firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila kita dalam perjalanan, kemudian kita ada transaksi utang piutang di dalam perjalanan itu, yang tentunya ini dalam kondisi yang tidak normal ya, karena kita tidak sedang dalam mukim atau di tempat tinggal kita, sehingga kalau ada sesuatu tentunya perlu dijaga secara ekstra dan ada kehati-hatian yang berlebih. Maka ayat ini memberikan petunjuk dan pedoman kepada kita bahwa kalau dalam perjalanan seperti itu kemudian ada transaksi utang piutang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau tidak mendapatkan orang yang bisa membantu untuk melakukan pencatatan terhadap utang piutang ini, ya apalagi dahulu ya di Jazirah Arab di zaman baginda Rasulullah SAW, di mana tulis menulis ini belum menjadi tradisi yang umum di masyarakat, kemampuan untuk melakukan tulis menulis itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita bahwa kalau tidak ada orang yang bisa membantu untuk menulis ini, maka hendaknya ada rihanun makbudah atau
barang tanggungan yang dipegang oleh pihak kreditor atau orang yang memberikan piutang. Jadi ulama kita mengatakan bahwa ayat ini memang berbicara tentang safar, tapi tentunya tidak bermaksud membatasi bahwa jaminan itu hanya berlaku bagi safar saja. Ya, ayat ini memang memberikan contoh terhadap safar, tapi secara implisit terdapat isyarat bahwa tentu safar itu menjadi lebih penting karena kondisinya yang tidak wajar tadi, karena kita tidak sedang di tempat kita beraktivitas sehari-hari, tapi ayat itu memberikan pedoman untuk lebih berhati-hati, ya karena ini kondisinya yang tidak lazim. Maka kemudian tentu ayat itu secara implisit mengajarkan bahwa semestinya hak-hak itu memang dijaga, utamanya dalam kaitannya dengan utang piutang, dan dalam hal ini apabila tidak bisa dilakukan pencatatan di dalamnya, maka paling tidak ada rahan atau ada gadai atau ada jaminan berupa barang terhadap utang piutang tersebut. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu tertentu, maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan berupa pakaian perang beliau yang notabene terbuat dari besi. Ya, jadi beliau Shallallahu alaihi wasallam membeli makanan atau berutang ya makanan yang kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam untuk utangnya itu memberikan baju besi beliau sebagai jaminan bahwa benar beliau berutang dan bahwa baju besi itu merupakan bukti terhadap adanya utang tersebut yang tentunya dalam hal ini dipegang oleh orang Yahudi itu, dan baju besi itu menjadi jaminan bahwa sewaktu-waktu apabila utang tersebut belum lunas pada waktunya, maka baju besi itu menjadi jaminan yang dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau sebutkan di sini pedoman terkait dengan gadai dan rahan ini. Yang pertama yaitu bahwa segala barang yang sah diperjualbelikan dapat dijadikan sebagai gadai atau jaminan atas utang. Jadi ini prinsip yang pertama. Bahwa barang yang dijadikan sebagai barang jaminan itu adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena memang pertama barang itu dianggap atau barang itu tentu merupakan sebuah aset ekonomi ya secara syar'i. Ya, jadi pada jual beli misalnya kita sebutkan bahwa ada barang-barang yang tidak bisa diperjualbelikan, misalnya seperti berhala-berhala atau najis atau babi misalnya, ya atau barang-barang yang merusak. Ya, ya ini barang-barang yang secara ekonomi tidak dianggap secara syariat. Maka barang-barang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Ya. Jadi dia aset ekonomi yang tentunya diharapkan bahwa ketika nanti sewaktu-waktu la qadarallah misalnya utang itu tidak mampu untuk dilunasi, maka barang itulah yang akan dijual. Ya, sehingga memang dituntut bahwa barang itu adalah barang ekonomi yang sah secara syar'i untuk bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kedua bahwa pemilik barang dapat membatalkan gadai selama belum diterima oleh pemberi piutang. Ya, jadi saya misalnya yang berutang, saya yang katakanlah mungkin menyampaikan HP saya atau alat komunikasi saya sebagai jaminan terhadap utang saya.
ketika barang tersebut belum dipegang oleh pihak pemberi piutang atau dalam hal ini kreditor, maka saya boleh membatalkan. Ya, artinya belum terjadi gadai atau belum terjadi rahan sebenarnya dalam posisi tersebut. Ya, jadi kalau barang itu sudah dipegang oleh pihak kreditor atau pihak pemberi piutang, maka ini berarti saya tidak bisa lagi sebenarnya menarik barang tersebut yang merupakan jaminan atas utang saya. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, barang gadai merupakan amanah, yang berarti bahwa hanya akan diganti rugi apabila barang tersebut rusak atau hilang dan seterusnya akibat kecerobohan. Ya, jadi di dalam syariat kita memang ada istilah barang amanah dan barang dhamanah. Ya, barang amanah artinya barang yang dipegang oleh pihak tertentu sebagai amanah, yang mana dia tidak dibebani tanggung jawab ganti rugi kecuali apabila barang itu terbukti rusak, hilang, dan seterusnya karena adanya faktor kesengajaan, apalagi kecerobohan, apalagi kesengajaan terhadap kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Ini yang disebut dengan amanah. Sementara dhamanah artinya barang itu harus diganti rugi apapun yang terjadi. Ya, misalnya seperti utang. Ya, jadi utang itu adalah barang yang saya pegang misalnya, yang apapun yang terjadi saya harus kembalikan sebagaimana nilainya. Saya pinjam 100.000, saya gunakan uang itu untuk usaha, usahanya rugi atau tidak, saya harus kembalikan uang itu utuh. Ya, tentu tidak boleh ada tambahan, karena kalau ada tambahan maka menjadi riba. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinuriatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la yaghlaqu rahnu min sahibihi lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang gadai itu tidak ditahan dari pemilik aslinya. Ya, artinya barang gadai itu tetap menjadi milik dari pemilik barang tersebut. Jadi saya misalnya tadi menggadaikan HP, maka sampai kapanpun HP itu statusnya tetap menjadi milik saya. Ya. Dia tidak menjadi milik kreditur atau pemberi piutang sampai kapanpun. Ya, kecuali tentu nanti ketika ada keputusan yang memerintahkan untuk menjual barang itu sebagai ganti terhadap utang saya yang tidak bisa dilunasi. Lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Nabi mengatakan, kenapa? Karena pemilik barang itu akan mendapatkan keuntungannya dan dia juga yang akan menanggung kerugiannya. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa saya ada risiko untung atau rugi terhadap barang tersebut, ya. Yaitu barang tersebut menjadi amanah yang saya sampaikan kepada kreditur atau pemberi piutang, yang mana pemberi piutang dalam hal ini atau kreditur memegang barang tersebut sebagai amanah yang hanya akan dia ganti apabila amanah tersebut rusak dan atau hilang dan sejenisnya,
apabila terbukti bahwa penyebab rusak, hilang, dan seterusnya itu ada unsur kelalaian, apalagi kesengajaan di dalamnya. Itulah yang menjadi alasan pemegang amanah wajib untuk mengganti. Tapi selama unsur tersebut tidak ada, maka pemegang amanah dalam hal ini atau pihak kreditur yang memegang jaminan itu tidak ada kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Ya, jadi karena pada dasarnya memang gade atau jaminan ini tidak wajib kecuali kalau memang disepakati. Saya misalnya meminjam uang dari seseorang, tidak wajib bahwa ada jaminan. Kalau saya mau, maka itu, apalagi kalau sudah diserah terimakan, maka itu menjadi konsekuensi atas saya. Tapi kalau saya tidak mau atau pihak pemberi piutang juga tidak meminta, maka itu bukan sesuatu yang wajib dan atau lazim. Tapi kalau itu sudah tetap, maka itu adalah dalam hal ini kebaikan dari saya, yang tentunya pihak pemberi piutang tidak ada kewajiban untuk menerima itu atau tidak. Sehingga ketika dia menerima jaminan itu, sebenarnya dalam hal ini dia sudah berbuat baik. Pertama, dia sudah memberi piutang. Kemudian yang kedua, dia menjaga barang yang sebenarnya merupakan milik saya, sehingga tidak ada kewajiban bagi pihak kreditur atau pihak pemberi piutang itu untuk mengganti rugi apabila barang jaminan itu rusak tanpa ada unsur kesengajaan dan atau kelalaian di dalamnya. Kemudian yang keempat, Al-Qadhi Abu Syuja' rahmatullahi alaih mengatakan bahwa barang gade hanya dapat diambil kembali setelah seluruh utang lunas dibayar. Jadi utang yang saya miliki, misalnya katakanlah 1 juta, gadai atau barang jaminan yang saya berikan itu berlaku untuk seluruh utang itu secara utuh. Jadi kalau misalnya saya baru membayar 900.000 misalnya, maka saya belum berhak untuk memaksa bahwa barang gadai itu dikembalikan kepada saya. Iya, kenapa? Karena itu tadi gade itu sebenarnya merupakan jaminan terhadap seluruh utang tersebut. Ya tentu dalam kenyataannya dan dalam kegiatan aktivitas ekonomi sehari-hari, tentu bukan berarti bahwa tidak ada pintu islah atau pintu untuk memberikan kebebasan dan atau memaafkan dan atau memberikan keringanan dan seterusnya, tentu ada, tapi secara prinsip bahwa apabila pemberi piutang tidak mau mengembalikan barang, maka pihak pengadilan misalnya dalam hal ini itu akan berpihak kepada kepentingan kreditur dan pemberi piutang, karena selama utang itu belum lunas, maka dalam hal ini hak jaminan itu masih berada di tangan kreditur atau pihak pemberi piutang. Tentu kalau dalam hal ini pihak kreditur atau pihak pemberi piutang ingin memaafkan atau memberikan keringanan bahwa oke, Anda sudah bayar setengah atau lebih dari setengah, ya silakan ambil barangnya. Apalagi tentu menjaga barang ini, ya tentu ada kerepotan juga di dalamnya. Ya, tentu itu menjadi haknya. Tapi kalau dia tidak siap untuk itu, maka dalam hal ini tidak ada kekuatan yang bisa memaksa pihak pemberi piutang ini untuk mengembalikan barang jaminan tersebut. Demikian ikhwas sekalian, alhamdulillah. Tentunya apa yang kita bahas ini baru 2 bab dari muamalah ini. Ada bagian-bagian yang tentu saja bagi sebagian ikhwah mungkin akan lebih jelas ketika kita melihat muamalah ini secara utuh. Apa yang kita lihat ini adalah komponen-komponen dari muamalah-muamalah ini yang ketika kita belajar fikih
yang dituntut memang sebenarnya bahwa kita tuntaskan sehingga kita bisa melihat gambaran utuh dari muamalah ini, sehingga pemahaman kita terhadap fikih muamalah ini tidak parsial antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tentu menjadi tugas saya adalah melihat hubungan-hubungan itu dan berusaha untuk menyampaikan sesederhana dan sesuai dengan waktu yang ada, yang tentunya target kita paling tidak untuk saat ini adalah memiliki pemahaman mendasar terhadap muamalah ini dan syariah Allah Subhanahu wa taala ini secara mendasar sehingga bisa menjadi titik tolak bagi kita untuk kajian-kajian dan pemahaman Islam yang lebih lengkap dan baik ke depannya insyaallah taala. Demikian ikhwas sekalian, alhamdulillah kita sudah mengkaji bagian yang cukup luas tentunya, walaupun kita sudah berusaha untuk menyederhanakan, mudah-mudahan berberkah dan bermanfaat adanya. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada host. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, Afwan Ustaz, ini sebetulnya mungkin sudah lewat waktunya, tapi ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab secara singkat Ustaz. Saya bacakan pertanyaannya. Untuk perkara pinjam-meminjam, disebutkan ayatnya dalam Al-Quran, bolehkah bukti pencatatannya hanya dari percakapan WA saja Ustaz? Jadi mungkin ini pencatatan itu apakah harus atau dianjurkan? Kalau sebaiknya dicatat yang seperti apa? Kalau WA saja apakah cukup atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Jadi tentu ba'da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentu yang dimaksud dengan pencatatan di sini adalah bukan pencatatan oleh salah satu pihak, ya. Tapi yang dimaksud dengan pencatatan di sini adalah pencatatan yang bisa dibuktikan oleh kedua belah pihak. Ya, dalam artian bahwa catatan tersebut misalnya dibuat untuk kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan tentu lebih baik lagi kalau ada saksinya. Ya, sementara kalau via chat dan SMS dan seterusnya, saya kira itu adalah komunikasi yang sepihak yang belum tentu menunjukkan bahwa pihak lain setuju dan atau bisa menjadi bukti bagi pihak lain, apalagi pihak ketiga, bahwa memang sebuah transaksi utang piutang itu misalnya terjadi. Ya, jadi kecuali mungkin kalau yang dimaksud adalah bahwa dicatat untuk kemudian difoto misalnya, yang mana di dalam catatan itu ada dibubuhkan tanda tangan dari kedua belah pihak yang bisa menjadi pegangan bagi kedua belah pihak bahwa benar pihak yang lain telah melakukan kontrak dengan saya dan juga diketahui oleh pihak yang lain, apalagi kalau ada saksi juga yang bisa menjadi saksi terhadap kontrak dan kerjasama yang terjadi atau utang piutang yang terjadi, maka tentu itu yang lebih baik. Ya, jadi saya belum membayangkan atau belum bisa membayangkan bahwa SMS atau pesan WhatsApp misalnya bisa menjadi bukti kecuali bagi salah satu pihak saja. Ya, wallahu taala alam. Syukran Ustaz. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, mau dijawab sekarang atau mau dijawab di Telegram Ustaz? Kalau singkat tentu bisa saja sebagai penutup. Ya. Ya, sebagai penutup Ustaz, untuk pegadaian syariah yang selama ini jalan di negeri kita, apakah sudah sesuai syar'i atau belum Ustaz? Syukran. Syukran. Ba'dalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini tentu pertanyaan yang sulit karena sebagai sebuah sistem, kemudian praktek di kantor-kantor tertentu, kemudian ketika kita berbicara tentang institusi, tentu kita harus detail untuk melihat pada level mana kita berbicara. Ya, apakah pada level sistem atau level praktek atau level katakanlah standar SOP yang dilakukan oleh
pelaku dari bisnis tersebut. Ya. Tapi secara umum, kalau bagi saya, bagaimana kita menilai segala sesuatu tentu kembali kepada masing-masing kontrak yang kita lakukan. Ya, kenapa? Karena dalam paling tidak dari pengalaman saya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kontrak atau bisnis atau keuangan dan seterusnya, yang saya pahami adalah bahwa pada akhirnya setiap perjanjian, setiap kontrak, setiap kesepakatan, setiap usaha yang kita lakukan akan sangat bias tergantung kepada kepentingan masing-masing pihak pada waktu itu dan kontrak yang ada pada saat itu. Ya, jadi pada waktu-waktu tertentu misalnya akan ada persyaratan-persyaratan tambahan atau ada kriteria-kriteria administratif tertentu dan seterusnya yang tentunya akan berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain, sehingga sulit saya kira untuk kita bisa menetapkan satu jawaban umum untuk semua. Walaupun tentu saja penting untuk saya berikan catatan bahwa secara prinsip tentu gade syariat kita yang ada di Indonesia ini tentunya mengacu kepada ketentuan manajemen keuangan syariah yang bertitik tolak dari undang-undang dan atau peraturan-peraturan pengelolaan keuangan syariah yang ditetapkan oleh lembaga atau unit-unit yang memang berkompeten dan bertanggung jawab untuk itu di negara kita. Jadi secara umum bisa saya katakan bahwa tidak mungkin saya kira atau sangat sulit saya kira bahwa praktek-praktek yang ada itu berjalan begitu saja tanpa ada kendali-kendali dan atau tanpa ada kontrol yang ada di dalamnya. Hanya saja memang catatan saya tadi adalah ketika kita masuk ke detil-detil, ya tentu saja ada misalnya pegawai yang atau staf atau dan seterusnya yang tidak melihat kontrak itu sebagaimana mungkin landasan syariat yang ada di dalamnya dan hanya melakukan kontrak itu semata-mata sesuai dengan SOP yang ada sehingga bisa saja terjadi kesalahpahaman dan atau ketidaktelitian terhadap maksud dari klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian. Tapi insya Allah saya kira selama prinsip-prinsip dasar misalnya tadi yang kita sampaikan itu terpenuhi, maka saya rasa kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Ini catatan saya yang kedua. Kemudian catatan saya yang ketiga dan terakhir, yaitu bahwa usaha saudara-saudara kita untuk mengembangkan ekonomi syariah, ini tentu merupakan jihad pada hari ini, di tengah-tengah semakin jauhnya manusia dari pedoman syariat, di tengah-tengah semakin mengguritanya kecenderungan duniawi yang tidak terkendali, di tengah-tengah semakin mengglobalnya sistem ekonomi yang merusak, maka apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk menghidupkan ekonomi syariah adalah upaya yang harus didukung, walaupun mungkin kita menganggap ada kekurangan-kekurangan di dalamnya, sebagaimana juga tentu usaha yang kita lakukan tidak pernah luput dari kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawaban-jawabannya, atas materinya. Ya, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Tuna, Ustaz Ilham secara khusus, dan jazakumullah khairan kepada peserta sekalian, pendengar sekalian, salihin-salihat. Ya, ini sepertinya semakin menarik materinya di muamalah, dan insya Allah di pekan-pekan berikutnya akan dilanjutkan. Tadi sudah mungkin ada bisa dilihat tadi di mind map ada bawah-bawahnya, tadi masih ada bab-bab yang insya Allah semakin menarik kita bahas di pekan-pekan berikutnya. Nah, Ustaz, kita akhiri majelis kita pagi hari ini.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.